Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Oke teman-teman, saat ini kita berada di lereng pegunungan Anjasmoro ya. Dan di sebelah sana kalau kita mau tarik lurus ya itu sudah wilayah Malang ya, Kesambon atau Pujon ya. Dan di lokasi ini ya kita akan mencoba mengeksplor sebuah tempat ya, dimana tempat ini dulu merupakan sebuah tempat pembantaian ya pada era peperangan. Kita akan mencoba menelusuri tempat yang sangat luar biasa ekstrimnya ini teman-teman. Jadi di bawah sana itu ada jurang dan sungai, tapi kalau kita mau turun ke sana ya estimasi kurang lebih 2 jam baru sampai sungai teman-teman. Lokasinya ada di sini, jadi kita beramai-ramai nih teman-teman. Kita beramai-ramai. Nah di sini kita diantar oleh warga yang konon pernah melihat ada sebuah goa ya teman-teman. Dan gua tersebut banyak sekali ditemukan tulang belulang manusia, tengkorak manusia. Diduga adalah tempat korban pembantaian ya di zaman Romusa ya kalau nggak salah. Nah, kita coba mengikuti warga lokal yang kebetulan mau dan bersedia mengantar kita sampai ke lokasi ini. Ini sangat ekstrim sekali teman-teman. Ini alur menuju ke goa yang dimana diceritakan juga banyak tulang belulang dan tengkorak manusia yang ada di dalam goa tersebut. Ketemu Pak, goanya Pak? Di mana? Allah Akbar. Allah Akbar. Oh, ini bekas longsor ya Pak ya? Hah? Oh di sini guanya. Aduh. Oh ini Pak, ketutup ya, longsor ya. Aduh. Jadi dari bukti tanah yang saya lihat saat ini bersama teman-teman ini memang ada bekas longsoran begitu. Ya itu. Nah itu batasannya kelihatan. Oh ini gua. Iya, gua. Ini bekas guanya. Iya ini bekas gua. Itu ada bekas dindingnya Pak. Itu ada. Ini mungkin bekasnya dinding guanya ya. Jadi ada sebuah lubang yang besar begitu ke dalam dari tebing ini yang didapati di tahun berapa itu Pak? Sekitar 2003 dari Pak Darman ini waktu mencari kayu bakar begitu ya, masuk ke dalam hutan. Oke. 2003 nyerengan ke sini ya. Itu masih kelihatan lubangnya, masih bisa dimasuki. Oh, dan di dalam ini banyak tengkorak. Oh, memang benar ya. tengkorak. Iya. Ayo Kang. Ini Kang, ayo Kang. Ayo Kang. Ini teman-teman yang lainnya nyusul ya. Teman-teman masih berusaha untuk naik ya, karena memang aksesnya itu seperti ini. Ternyata ya betul sekali bahwa ini adalah bekas longsoran, seperti ada cekungan begitu yang memang ada kultur tanah yang turun ke bawah begitu. Jadi ini dahulunya adalah ada lubangnya. Lubang ini bekasnya. Kelihatan ya. Ini lubang dalam ya. Dan ini bisa dimasuki dalam dari bukit ini. Nah sekarang sudah tertutup ya Pak ya. dan di dalam ini yang pernah saya lihat di dalam ini banyak tengkorak ya. Wih, Tengkorak ya. banyak Kayak tengkorak. zaman Romusa ini ya. Oh, ini jejak-jejak Romusa Iya. selama pendudukan Jepang ya. Kemungkinan begitu. Iya, ya, kemungkinan ya. Bisa kayak Romusa. Yang sudah dalam Pak ini itu waktu tengkoraknya itu maksudnya masih utuhkah atau sudah ya, patah sudah begitu? patah, sudah beberapa tulang belulang remuk gitu ya. Hancur ya. Sudah hancur ya. Mana Rek? Karena memang tanah aluvial dan humus ini memang tidak memungkinkan untuk mikroorganisme itu memang menggerogoti jejak-jejak tulang sehingga mudah hancur. Kang, menurut Kang Ega sendiri ada kemungkinan nggak? Ini kan masih estimasi ya. Ada kemungkinan nggak tulang belulang tersebut itu bukan dari masa kolonial? Ada nggak kemungkinan itu? Bisa jadi memang lokasi Anjasmoro ini ya memang perbatasan dari 3 kerajaan besar ya, karena pegunungan Anjasmoro yang tingginya 2282 mdpl ini merupakan perbatasan dari 5 daerah.
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Di mana Kabupaten Malang ini juga pusat kerajaan Singosari, Kabupaten Kediri juga pusat kerajaan Kadiri, dan Mojokerto Jombang ini pusat kerajaan Majapahit. Artinya lokasi Gunung Anjas Moro ini benar-benar berada di tengah-tengah peradaban-peradaban besar yang ada di Pulau Jawa. Sehingga dari segi artefaktual yang ada di Gunung Penanggungan, beberapa lokasi kita menemukan umpak-umpak batu, struktur batu bata, batuan candi, pipisan, lumpang batu itu banyak. Artinya memang sudah diakses dan menjadi rahasia umum kalau Gunung Anjas Moro ini pernah menjadi pertapaan era kerajaan Singosari maupun Majapahit. Tentunya semacam gua-gua seperti ini bisa jadi itu memang gua yang pernah dibangun pada masa Singosari Majapahit, kemudian dilanjutkan dan diteruskan dan dikembangkan kepada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 ya. Karena memang ada semacam banyak sekali artikel yang membahas Gunung Anjas Moro, Welirang, dan Arjuna ini pernah menjadi semacam neraka bagi sekutu. Target Jepang adalah perang berlarut-larut ya di dalam hutan belantara yang ada di Jawa ini. Karena iklim Eropa berbeda jauh dengan iklim tropis yang ada di Nusantara ini. Sehingga kemudian orang-orang Eropa itu takut dengan hutan belantara tropis. Terutama yang ditakutkan adalah nyamuk malaria. Ini mematikan sekali bagi warga kulit putih Eropa. Termasuk kemudian banyak lintah yang itu juga dengan kulitnya orang Eropa yang berbeda dengan kulit Jawa itu bisa memborok. Nah itu bisa bengkak ya dan lain sebagainya. Selain kemudian malaria, juga hutan tropis ini ternyata banyak tanaman-tanaman mematikan. Misalnya tanaman kemado, lateng, rawe, termasuk yang burung yang hinggap mati itu tanaman apa? Gedangan itu ya. Tuba atau apa ya? Racun itu namanya ya. Pohon upas. Ular tahun. Pohon upas. Pohon upas ini kalau hewan-hewan menyentuh pohonnya saja seperti burung itu langsung jatuh mati. Lah ini juga merupakan rahasia yang dikaji oleh tentara Jepang dalam memang benar-benar hutan-hutan yang ada di tropis ini di Jawa, Papua dan lain sebagainya menjadi benar dibuat ya sedemikian rupa menjadi neraka bagi sekutu. Namun memang bom Hiroshima Nagasaki ini tidak diprediksi oleh pasukan Jepang. Akhirnya tahun 1945 rancangan perang berlarut-larut ini gagal total. Nah ini sehingga kemudian menyisakan sebuah jejak ya, jeritan dan penderitaan masyarakat kita akan kekejaman Romusa. Tapi bisa jadi ini tempatnya tentara Jepang juga bisa ya? Mungkin jenazahnya ada sebenarnya, kita juga mengorek-ngorek dari warga lokal sini. Ada semacam bahkan warga lokal menyebutnya ada semacam jejak-jejak penyemunyian benda-benda semacam emas gitu loh yang pernah ditemukan di Filipina, yaitu yang dikenal dengan Yamashita Treasure gitu ya. Yaitu berupa emas-emas batangan yang orang masyarakat di juga punya cerita itu. Jadi orang-orang pribumi disuruh ngangkat, disuruh menyebutkan di dalam gua, kemudian masyarakat pribumi tersebut itu dibunuh ya untuk menghilangkan jejak-jejak itu. Tapi entah apa gitu ya, sebenarnya Angkatan Darat setelah kemerdekaan itu sudah menggali, sudah mencari dan menyelidiki semuanya gua-gua tersebut. Yang didapati yang didapati bukanlah harta karun, melainkan ular piton raksasa. Lah ini yang dari artikel-artikel setelah kemerdekaan Angkatan Darat yang mencari dan menyelidiki tentang gua-gua Jepang. Pak Darman ya, Pak Darman. Ini kan waktu Pak Darman sempat masuk nggak waktu Pak Darman menemukan gua di lokasi ini? Iya masuk, ini dalam. Sekitar berapa meter dalam? Ini sekitar 25 sampai 1 meter lah. Sekitar itu lah. Begitu ya. Ada ruangan-ruangan lain nggak? Maksudnya Ada jalur yang saya tahu ini ada 3 sampai 4 ruangan. Masya Allah, berarti sudah besar. Besar Artinya ini besar. bukan ruangan yang biasa ya. Selain dengan adanya tulang belulang di dalam itu, pernah mendapati benda-benda yang lain nggak? Enggak ada. Kosong ya. Kosong. Ya. Pak itu terakhir Bapak kesini kapan Pak ngeceknya Pak? Sekitar 2003 ini. Tahun 2003 Pak. 2003. Berarti kalau sekarang sudah 20 tahun Pak. Iya, sekitar 20 tahun. Tapi akses ini Masih. Pak Darman masih ingat gitu. Iya. Nah, masih. barusan waktu di bawah sana di gunung dikirain kan masih ada. Masih ada, tempatnya ternyata sudah ada. longsor. Iya, longsor tertutup ya. Mana Pak? Bisa digambarkan Pak dulu kayak gimana Pak? Ya, ini dulu ya kayak lubang ini ya, lubang besar ini. Ya pernah masuk di dalam ini banyak ruang-ruangan. Seperti 3 ruangan ya. Ya betul. Dan ini tinggi sebenarnya, lubang ini tinggi. Kalau kita berjalan berdiri bisa. 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 Ada lorong Pak? Enggak ada ya. Enggak. Cuma ruangan saja.
Itu kira-kira bisa ditempati berapa orang Pak? Kalau mau masuk sekitar orang 20 sampai 50 orang bisa lah. Muat. Muat. Oh, muat. Mm. Lebar berarti Pak. Ya lebar. Ini pintu masuknya. Ya ini saya longsor. Kelihatan kecil. Ya. Yang longsor. Karena tertutup longsor. Ya, kalaupun kita berusaha untuk membuka juga bahaya karena di belakang kita ini adalah jurang. Jurang, iya. Itu jurang teman-teman. Jadi perjalanan dari awal titik lokasi awal ke sini memakan waktu berapa tadi? 2 jam. Ada sekitar 2 jam ya. Dia jauh Jauh banget, jauh. Jadi artinya saat menemukan seperti ini Pak Rus, meskipun saat ini objeknya ya Pak Darman, meskipun objeknya saat ini sudah ketutup, tapi saksi dari penemuannya masih ada, gitu ya kan? Iya. Gitu. Pak itu bekas longsor itu gimana Pak? Itu Pak yang atas itu Pak. Kayak ini bekas longsoran ini terus nutupi ini gua ini. Itu Iya pintunya. pintu ya, gua ini gitu ya. tertutup karena longsoran ini. Gitu. Aman. Apa Pak perubahannya Pak kalau dari tahun 2003 sampai 2023 ini Pak? Aksesnya atau apanya Pak? Untuk perubahan lokasi ya banyak karena banyak longsor ya banyak perubahan lah. Ya gitu. Karena yang Guanya dulunya gitu ya dulu guanya yang dulu nampak sekarang udah tertutup gitu. Dan aksesnya pun udah rusak gitu. Rusak gitu ya. Iya. Aman sekali ya. Tapi paling tidak lokasinya kita sudah dapat. Artinya secara independen kita sudah punya datanya. Begitu Kang Ega ya. Iya, betul. Kang Ega mungkin ada tambahan lagi untuk lokasi ini. Dan pesan-pesannya Kang Ega? Cukup ya. Ya. Cukup. Ini untuk kedepannya apa tindakan kita kedepannya perihal dengan tempat ini yang saat ini sudah tertutup. Sebagai kita ekspor alam seperti ini, penjelajah alam seperti ini, apa kedepannya tindakan kita? Jadi memang Kira-kira. hutan ini berada di hutan konservasi ya, Tahura, yaitu Taman Hutan Rakyat Raden Suryo, dan ini sebenarnya hutan lindung atau hutan konservasi. Lokasi ini memang kalau kita sebagai warga biasa gitu ya, hanya bisa eksplorasi dan edukasi saja. Untuk sementara fakta yang ada di lapangan banyak sekali gua-gua semacam ini sudah tertimbun oleh alam kembali ke pelukan alam. Selama memang tidak menjadi situs yang sangat monumental, yang sangat penting bagi sejarah Republik Indonesia ini gitu ya, kalau sudah menjadi kepangkuan alam, menyatu dengan alam gitu ya, maka lebih baik seperti itulah, biar kemudian alam ini tetap lestari. Oke. Terima kasih Kang Ega. Teman-teman kita